dakwah-dakwah kita di bulan Ramadan ini, meskipun tidak dapat kita lakukan di masjid-masjid atau di musola-musola, namun kita upayakan dakwah ini terus hidup dan menggema melalui sarana-sarana sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. InsyaAllah pada jumpa kita sore ini, tema yang akan saya bawakan adalah pentingnya mentadabburi Al-Quran. Saya ulangi, tema kita di sore hari ini, pentingnya mentadabburi Al-Quran. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sedang berada di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, sebagaimana yang kita imani bahwa dahulu dalam sejarahnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ini dalam bentuk yang jumlatan wahidah sekaligus. Itu terjadi di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim. Hudan linnas, yang fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelasan-penjelasan seputar petunjuk itu. Wal furqan, dan sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di ayat yang lain di surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam itu kata Allah, tanazzalul malaikatu warruh. Semua malaikat-malaikat turun, termasuk malaikat Jibril, turun ke bumi ini untuk mengawal Al-Quran atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi menurut jumhur ulama, saudara-saudaraku, Al-Quran ketika turun itu satu malam, dia diturunkan langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia ini, itu dalam bentuk sekaligus. Dan pada saat Al-Quran itu turun, dikawal oleh para malaikat yang banyak tadi, bersama malaikat Jibril. Malam itu Allah katakan sebagai malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Maka
nilai satu malam itu subhanallah lebih mulia daripada 1000 tahun, 1000 bulan, atau kurang lebih 82 atau 83 tahun. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, berhubung karena kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, maka sangat penting bagi kita di bulan Ramadan yang semacam ini mentadabburi Al-Quran. Ya, mentadabburi Al-Quran. Nah, sebelum kita bicara tentang mentadabburi Al-Quran, kita perlu mengetahui apa sih Al-Quran itu. Saudara-saudaraku, Al-Quran itu ya kata benda atau masdar yang diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang secara bahasa artinya bacaan atau kitab bacaan yang dibaca berulang-ulang. Itulah makna Al-Quran secara etimologi. Sedangkan secara peristilahan atau terminologinya, Al-Quran itu adalah kalamullah atau wahyu Allah, alladzi nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Ruhul amin itu malaikat Jibril, ya, ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang jelas, ya, bahasa Arab yang jelas. Al-muta'abbad bitilawatih, sedangkan membacanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian Al-Quran secara peristilahan. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya, wahyu Allah atau perkataan Allah yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimasukkan ke dalam dadanya dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, dan membaca Al-Quran itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya kitab suci yang kalau dibaca mendapatkan ibadah itu hanya Al-Quran, saudara-saudara. Kenapa? Karena dari sekian banyak kitab suci yang pernah Allah turunkan, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang masih otentik, yang masih terpelihara. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang memelihara keaslian, kemurnian dan keotentikan daripada Al-Quran. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang terdahulu, ya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Menurut keyakinan kita berdasarkan Al-Quran, kitab-kitab suci yang terdahulu itu tidak terpelihara, sehingga manusia punya potensi untuk menambah, merubah, mengurangi. Sehingga faktanya kitab-kitab samawi yang terdahulu telah mengalami distorsi, mengalami perubahan yang begitu luar biasa, sehingga menyimpang daripada kebenaran. Sebagaimana banyak kritik-kritik dalam Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Yang artinya, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab, yang menulis kitab suci terdahulu dengan tangan-tangan mereka sendiri, dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, ini kitab suci kami bersumber dari Tuhan. Betul, tadinya awalnya dari Allah, tapi karena kitab suci itu tidak terpelihara, begitu nabinya meninggal dunia, maka pemeliharaan kitab suci itu diteruskan oleh umatnya, oleh umat-umatnya. Kitab suci itu dirubah-rubah, ditambah, dikurangi, sehingga menyimpang dari yang aslinya. Maka Allah katakan, celakalah orang yang menulis itu dengan tangan mereka sendiri, hasil karya mereka sendiri. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Begitu juga
dalam surat Ali Imran ayat 78 kata Allah, wa inna minhum lafariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara tokoh-tokoh agama yang terdahulu kata Allah, banyak yang ketika mereka membaca kitab sucinya dihiasinya mulutnya. Ya, mereka teriak-teriak dengan suara yang lantang ketika membaca kitab sucinya itu. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu terkecoh kata Allah, supaya kamu menduga, menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Padahal wa ma huwa minal kitab, yang mereka baca itu sekarang bukan lagi kitab suci yang benar, bukan wahyu dari Allah, tapi itu merupakan kitab suci karangan. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka tetap mengotot mengatakan ini kitab suci kami dari Tuhan, dari Allah. Allah bantah, wa ma huwa min indillah, dia bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu kalau kitab suci mereka itu sebenarnya adalah dikarang, ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, ya, redaksinya ditulis oleh tangan manusia, tetapi kontennya, isi kandungan Al-Quran itu 100% adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah, perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100% Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Makanya di awal-awal pembukuan Al-Quran itu Rasul melarang untuk menulis, ya, selain daripada Al-Quran. Tidak boleh menulis perkataan Nabi Muhammad supaya tidak tercampur. Jadi Al-Quran itu sangat steril sekali dari campur tangan manusia dalam bentuk kontennya. Tapi kalau kertasnya, tulisan yang ada sekarang, tentu percetakan yang buat itu. Yang kita persoalkan sekarang adalah kontennya, isinya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab-kitab samawi terdahulu, kontennya itu adalah sedikit saja yang tersisa dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian besarnya sudah dikarang oleh umat manusia. Oleh karena itulah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terpelihara. Nah, inilah yang mau kita kaji secara perlahan-lahan saudara. Jangan sampai kita tidak paham apa itu Al-Quran.